Na 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 na. Gimana kabarnya saudara-saudara? Semoga kita selalu ada dalam lindungan dari Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tapi sebelum itu, Indonesia negara tercinta, tanahnya subur, rakyatnya makmur. Mohon izin saudara-saudara, di sini saya mau menghibur. Tapi sebelum itu jangan lupa jalan-jalan ke pasar minggu, ucap salam Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata dan dunia gaib. Teman-temanku semua, tentunya kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan kita hari ini masih diberi kesehatan, Mas Tungkare. Tetapi saya yakin teman-temanku semua 90% yang menonton video ini pasti ya jomblo. Ya, karena sudah tertera di depan, ini kita akan membahas mengenai mencari jodoh di masa pandemi gitu. Ya, saya sendiri ya sebenarnya ya jomblo juga gitu. Tapi saya enggak galau, Pak. Saya enggak galau karena saya termasuk dalam organisasi Hijau Lumut, pasukan jomblo lucu imut. Jadi dalam keseharian saya selalu bahagia gitu. Tetapi sebelum saya menginjak yang lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Gunawan Purnomo, saya berasal dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Lebih tepatnya di depan Pura Sastra Dharma, Desa Seneporjo, Kecamatan Siliragung. Nah, teman-temanku semua dimanapun Anda berada, sudah tidak sabar nih kita membahas mengenai perjodohan di masa pandemi. Kita mencari jodoh nih di masa pandemi. Saudaraku, hidup tanpa cinta itu sulit sekali. Kok gerah ya? Saya mau nyalakan kipas. Nggak mau muter dia. Ya itulah. Hidup tanpa cinta itu seperti halnya listrik tanpa arus. Seperti halnya hujan tanpa air. Terus semangka tanpa buah, gingseng tanpa akar. Tidak mungkin. Pujangga sendiri mengatakan bahwa hidup tanpa cinta itu bagaikan taman tak berbunga. Loh, ini sangat riskan sekali masalah seperti ini. Katanya itu hidup itu singkat, Pak. Tapi jomblonya yang lama. Wah, gimana? Ini diformalin mungkin. Mencari jodoh di masa pandemi ini sulit banget, Pak. Mencari pacar itu sulit banget. Kok mau mencari jodoh atau mencari pacar? Kita aja keluar rumah itu sulit kok. Kita keluar kos aja sulit. Kita keluar ke jalan gitu, di stop suruh balik, ternyata nggak pakai masker. Terus pulang ambil masker. Lah terus jalan lagi, di stop lagi suruh pulang, katanya nggak ada pacar. Katanya daripada bikin macet pulang saja gitu bilangnya. Sungguh prihatin, Pak. Ya lebih enak yang sudah punya pacar, meskipun harus LDRan tapi setidaknya ada yang di calling setiap hari. Tapi ada yang mengatakan orang yang LDRan ini tantangannya luar biasa. Ada yang mengatakan orang yang LDR itu 85% gagal, 15% gak berhasil. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Kesetiaan itu bukan keadaan. Kesetiaan itu sifat. Selingkuh itu bukan keadaan. Selingkuh itu sifat. Makanya kalau teman-teman merasa diselingkuhi atau dihianati, buang mereka. Sama saya aja. Mas Tungkare, saya ini setia orangnya. Ya seperti itu keadaannya sekarang, Pak. Mereka itu yang punya pacar untuk dijadikan jodoh itu nggak pernah bersyukur loh.
malah disia-siain, malah diselingkuin. Lah kita ini yang jomblo-jomblo ini ingin sekali dapat pacar untuk dijadikan jodoh ya, tapi nggak dapat-dapat ya, gimana lagi, nggak ada yang mau. Makanya saya punya lagu nih untuk orang-orang yang suka selingkuh. Ketika pacar selingkuh, ku ikat dengan tiang, ku panggil teman-teman untuk datang, ku jadikan ayam panggang. Enak banget ini ayam panggang cap mantan selingkuh. Oke, langsung saja, mungkin teman-teman ini tidak sabar, ini yang jomblo-jomblo yang tidak bisa keluar rumah. Saya akan bagikan tips cara mendapatkan jodoh di masa pandemi. Ada 3 tipsnya. Pertama, dilihat, dirabah, dan diterawang gitu. Ketika kita ini mengenal seseorang cewek atau cowok di masa pandemi, kita pasti mencarinya di media sosial. Ya, pertama itu dilihat akun PP-nya, foto profilnya, cantik atau enggak, ganteng atau enggak. Itu poin pertama, dasarnya. Jangan kalau kita jadi cowok kita cari yang brewok, itu ngeri Pak. Terus habis dilihat itu dirabah. Ya, yang dirabah ini ya kita buka profilnya, kita cari data dirinya, ini usianya berapa, alamatnya di mana, ini jomblo atau enggak. Ini penting. Nanti jangan sampai kita mencintai jodohnya orang atau mencintai suami dan istrinya orang, itu bahaya. Tetapi bener loh, kalau kita ini mencintai suami dan istrinya orang, ini lebih mudah. Saingannya cuma satu Pak. Kalau kita mencintai orang yang masih single, saingannya banyak. Kalau sudah bersuami atau berumah tangga, saingannya sedikit satu, yaitu ya suami atau istri sahnya. Tapi ya kalau teman-teman ada keberanian ya silahkan, tetapi nanti masuk jalur hukum. Saya nggak ikut-ikut, ini bukan termasuk tips dari saya loh ya, jangan diikuti. Nah, dilihat, dirabah ini sudah kita pahami. Lalu diterawang Pak. Diterawang ini kita lebih detail lagi, kita tanya-tanya teman kita yang kenal dia, atau kita tanya-tanya teman dia melalui media sosial, kita tanya-tanya bagaimana kesehariannya. Disitulah kita coba mulai chat, kita PDKT, pendekatan pada dia. Dan di masa terawang ini kita juga bisa melakukan kegiatan psikologi. Kita juga bisa datang ke psikolog secara virtual, yaitu curhat ke teman. Saya ini sering menjadi curhatan teman-teman Pak, dan kok berhasil gitu. Pasti ketika saya memberikan curhatan pasti berhasil dalam mengatasi hubungan percintaan dia gitu. Sedangkan saya menerapkan dalam diri saya nggak bisa. Jadi memang benar, menasihati orang lain itu lebih mudah daripada menasihati diri sendiri. Jadi teman-teman kalau mau curhat silahkan di bawah sini nomornya. Dan ingat, kalau curhat ya yang benar. Jangan nanya aneh-aneh, suruh menerawangkan ini sifatnya gimana loh. Saya ini mahasiswa penerangan agama Hindu. Saya bukan mahasiswa dunia lain Pak. Sarjana saya sarjana sosial, bukan sarjana alam gaib. Pendidikan saya juga nggak mempelajari pendidikan dunia lain, enggak. Ya nanya yang wajar-wajar lah. Jadi sudah jelas ya, itu cara mendapatkan jodoh di masa pandemi. Dilihat, dirabah, diterawang. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini terbebas dari pengaruh vibrasi jomblo. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Om Santi 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 Om. Saya Gunawan Purnomo, dadah.